Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima dan memahami pembelajaran yang akan kita terima hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita belajar tema 3, peduli terhadap lingkungan. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah anak-anak ibu diharapkan dapat menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Tujuan yang kedua, Ananda dapat memberikan 4 contoh tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan, baik itu hak maupun kewajiban kita. Dan tujuan yang ketiga adalah anak-anak ibu dapat menjelaskan teknik membuat montase dengan benar. Pertama, ibu akan mengajak anak-anak ibu untuk mengingat kembali pembelajaran yang sudah diterima sebelumnya. Tentang hak, anak-anak ibu pastinya tahu hak itu apa. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Artinya, kalau ibu tanya apa hak kita sebagai masyarakat, apa yang dimaksud dengan hak kita sebagai masyarakat? Hak kita sebagai masyarakat maksudnya adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan sebagai masyarakat. Kalau ibu tanya, apa yang dimaksud dengan hak hewan? Artinya adalah segala sesuatu yang harus diperoleh atau didapatkan oleh hewan. Kalau ibu tanya, apa yang dimaksud dengan hak tumbuhan? Artinya adalah hak tumbuhan adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak kita sebagai masyarakat. Hak kita sebagai masyarakat maksudnya adalah segala sesuatu yang harus kita peroleh atau kita dapatkan sebagai bagian dari masyarakat. Contohnya apa? Yang pertama, kita berhak mendapatkan lingkungan yang rapi, bersih, dan sehat. Contoh yang lainnya, kita berhak mendapatkan udara yang sehat dan bersih. Contoh lainnya, kita berhak mendapatkan air yang sehat dan bersih. Terakhir, Ibu berikan contoh, kita berhak memanfaatkan lingkungan dalam hal budidaya dan menikmati hasil dari tanaman yang dibudidayakan. Nah, sekarang mari kita lihat buku tema anak-anak Ibu, yaitu halaman 101. Nah, di sini ada sebuah cerita berjudul Pergi ke Pasar. Nah, sekarang Lani bertanya, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Lani, bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Yaitu dengan memenuhi kewajiban kita terhadap lingkungan. Sekarang pertanyaan Ibu, kewajiban itu apa ya? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita penuhi dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kalau hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh, maka kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan, kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban kita sebagai masyarakat maksudnya adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau berikan sebagai bagian dari anggota masyarakat. Contohnya apa? Yang pertama, kita wajib membersihkan sampah-sampah yang ada
sehingga lingkungan menjadi sehat, indah, dan nyaman. Contoh lainnya, kewajiban kita merawat pohon dan tumbuhan agar kesehatan udara terjaga. Contoh yang ketiga Ibu berikan, kita wajib membersihkan dan menjaga kebersihan aliran sungai. Dari definisi hak dan kewajiban yang Ibu sampaikan beserta contohnya, sekarang anak-anak Ibu diskusikan bersama orang tuanya. Contoh-contoh yang lainnya, contoh-contoh hak kita sebagai masyarakat dan kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap lingkungan. Ada banyak contoh lainnya. Silakan diskusikan dengan orang tuanya dan perolehlah contoh-contoh lainnya tentang hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap lingkungan. Nah, sekarang setelah memahami hak dan kewajiban anak-anak Ibu, ternyata untuk mendapatkan hak kita sebagai masyarakat, mendapatkan lingkungan yang rapi, mendapatkan udara yang sehat, mendapatkan air yang bersih, hak tersebut bisa kita peroleh kalau kita memenuhi kewajiban kita terhadap lingkungan. Artinya, kalau kita memenuhi kewajiban kita dengan baik, maka kita akan memperoleh hak yang seharusnya kita peroleh. Nah, sekarang kembali ke buku temanya. Ibu ingin Ananda membaca teks yang ada di buku temanya, halaman 101 sampai 102. Nah, di sini ada teks berjudul Pergi ke Pasar. Jadi, Ananda baca teks tersebut dengan baik dan pahami isinya. Nah, di sini ada teks berjudul Pergi ke Pasar. Jika anak-anak Ibu telah membacanya, maka anak-anak Ibu akan memahami. Ternyata, jika kita tidak memenuhi kewajiban kita terhadap lingkungan, maka kita tidak akan memperoleh hak kita. Nah, di sini, Lani dan teman-temannya pergi ke pasar. Lani bersama Beni dan Udin pergi ke pasar menemui lingkungan yang sangat kotor. Apa penyebab lingkungan pasar menjadi kotor? Karena masyarakat sekitarnya membuang sampah sembarangan. Nah, lihat pertanyaan Lani. Mengapa baunya bisa seperti ini, teman-teman? Kata Lani. Lalu jawaban teman Lani apa? Sepertinya keadaan ini karena banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Lalu dijawab lagi oleh Udin, wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar. Keluh Udin. Lalu dilanjutkannya, apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Nah, dijawab oleh Beni. Salah satunya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya adalah kewajiban kita sebagai masyarakat agar lingkungan yang kita tempati sehat dan bersih. Nah, setelah anak-anak Ibu baca teks ini, silakan anak-anak Ibu analisa pertanyaan di bawahnya. Ini tidak perlu ditulis di buku latihannya ya. Nah, sekarang mari lihat buku temanya halaman 105. Di sini ada gambar montase. Salah satu kewajiban kita terhadap lingkungan agar mendapatkan hak kita adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, kemudian merawat pohon, melakukan penghijauan, seperti pada gambar ini, pada karya seni montase ini. Di sini ada orang yang menanam bibit pohon. Tujuannya apa? Agar lingkungan menjadi hijau. Lalu ada Pak Tani yang merawat tanamannya dengan memberikan pupuk atau melakukan penyemprotan. Nah, kemudian ada ibu yang membersihkan halaman rumah. Ini merupakan contoh kewajiban kita terhadap lingkungan, agar kita mendapatkan hak kita. Hak apa? Memperoleh lingkungan yang sehat, memperoleh udara yang bersih, dan lingkungan yang nyaman.
Nah, tadi Ibu bilang ini adalah gambar montase. Anak-anak Ibu sudah tahukah apa itu montase? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang mozaik dan kolase. Nah, sekarang di pembelajaran 2 subtema 3 ini kita akan belajar tentang montase. Apa itu montase? Nah, montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar jadi dari berbagai sumber menjadi susunan karya seni. Nah, jadi kalau anak-anak Ibu misalnya punya gambar pemandangan di gunung atau gambar pemandangan di taman, kemudian anak-anak Ibu gunting lalu tempelkan sehingga membentuk gambar baru dengan suasana yang berbeda, dengan tema yang berbeda. Itulah yang dinamakan montase. Seperti contoh yang ada di buku tema anak-anak Ibu halaman 105. Nah, gambar ini digunting dari gambar lain yang sudah jadi, lalu ditempelkan. Sehingga makna gambarnya berubah, digabungkan dengan gambar-gambar yang lain, sehingga membentuk makna baru. Itu yang dimaksud dengan montase. Gambar-gambar atau sumber yang Ibu maksud ini dapat digunakan dari koran, majalah bekas, buku yang tidak digunakan, brosur, ataupun gambar lainnya. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberikan contoh montase yang lainnya. Nah, ini. Nah, ini adalah salah satu contoh karya seni montase. Nah, ini ada Nobita. Gambar Nobita ini bisa diambil dari gambar lain. Kemudian ada gambar burung yang digunting dari gambar lain lalu ditempelkan di sini. Jadi bisa dipahami ya, montase adalah karya seni tempel yang mengkombinasikan gambar-gambar lain yang telah digunting lalu ditempelkan sehingga membentuk gambar dengan makna yang baru yang berbeda dengan gambar yang sebelumnya. Nah, bagaimana teknik pembuatan karya seni montase? Teknik pembuatan karya seni montase adalah dengan cara menggunting dan menempel. Jadi yang digunting itu apa? Gambar lain. Jadi misalnya anak-anak Ibu menemukan koran atau majalah yang sudah tidak terpakai lagi. Di sana ada gambar-gambar bagus. Nah, anak-anak Ibu gunting lalu ditempelkan pada halaman kertas yang baru sehingga membentuk gambar dengan makna yang baru. Jadi kalau ditanya bagaimana teknik membuat karya seni montase? Adalah dengan teknik menggunting dan menempel. Langkah-langkah membuat karya montase itu, yang pertama kita harus menyediakan alat dan bahan. Alatnya seperti gunting, pensil, krayon, dan lain-lainnya. Bahannya adalah referensi gambar lain yang akan kita gunting dan tempelkan. Langkah yang kedua, kita harus menentukan tema dan konsep dulu. Nah, anak-anak Ibu ingin membuat gambar suasana yang bagaimana? Di taman kah, di halaman rumah, di laut kah, atau pemandangan gunung, dan sebagainya. Langkah yang ketiga, kita potong gambar-gambar yang kita jadikan referensi. Lalu yang keempat, kita tempel gambar-gambar yang sudah kita gunting tersebut. Lalu boleh kita tambahkan warna dan arsiran menggunakan krayon ataupun pensil. Nah, baru kita mendapatkan gambar dengan makna yang baru. Karya anak-anak Ibu sudah jadi. Nah, jadi kalau ada yang bertanya bagaimana teknik membuat montase, anak-anak Ibu sudah tahu ya, yaitu dengan cara menggunting dan menempel. Dan kalau ada pertanyaan, apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Yang pertama, kita harus memperhatikan tema atau konsep terlebih dahulu. Lalu kita menyiapkan alat dan bahan yang sesuai. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa nantikan tugasnya, tugas pembelajaran 2. Pahami terlebih dahulu video pembelajaran telah Ibu berikan. Mohon maaf atas kekurangan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.